Perkenalkan, saya Yunajen Nanda dengan NIM 010912200011 dari Prodi D4 TLM. Di sini saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah pengantar laboratorium medik yang dibawakan oleh Bapak Ahmad Fahrurozi, JS, SSI, MSc. Materi pada kali ini berjudul Struktur Organisasi dan Staf Laboratorium Medik. Fungsi dan struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan suatu bidang pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, maupun dikoordinasikan secara formal. Fungsi dari struktur organisasi ini untuk menentukan rencana strategi agar pekerjaan dapat dilakukan bersamaan sesuai dengan tugas masing-masing di dalam laboratorium. Ada 6 elemen kunci struktur organisasi, yaitu yang pertama, spesialisasi pekerjaan, merupakan keahlian khusus yang dimiliki oleh karyawan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan organisasi laboratorium. Lalu yang kedua, yaitu departementalisasi, yaitu pengelompokan setelah dari spesialisasi pekerjaan untuk mengelompokkan pekerjaan yang sama ke dalam satu bidang atau seksi. Yang ketiga yaitu rantai komando. Rantai komando merupakan garis wewenang tanpa putus yang membentang dari kepala organisasi sampai ke paling bawah dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Lalu, perintah ini merupakan di mana rantai jabatan paling atas berhak memerintah rantai jabatan yang paling bawah. Lalu yang keempat yaitu rentang kendali, merupakan jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Pada suatu departemen tidak boleh banyak spesialis karena dapat menyulitkan seorang manajer, dan jika dibutuhkan karyawan, maka dibagi menjadi beberapa sub-departemen yang dipimpin oleh supervisor. Yang kelima yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan pemicu sejauh mana tingkat dalam pengambilan keputusan terkonsentralisasi pada suatu titik di dalam organisasi, di mana memusatkan wewenang kepada sejumlah manajer. Untuk desentralisasi yaitu pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Lalu ada kelebihan konsep sentralisasi dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu satu, organisasi menjadi lebih efisien. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan pengorganisasian lebih terintegrasi. Yang selanjutnya, kita bisa lihat pada tampilan slide. Lalu untuk kelemahannya yaitu satu, penurunan kecepatan dan pengambilan keputusan serta kualitas keputusan. Yang kedua, demotivasi dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi. Lalu yang selanjutnya ada tampilan pada slide, kita bisa lihat. Lalu kelebihan dan kekurangan konsep desentralisasi. Kelebihannya yaitu satu, jenjang manajemen lebih sedikit atau flat. Kedua, birokrasi berkurang. Ketiga, lebih responsif terhadap perubahan. Lalu yang selanjutnya kita bisa lihat pada tampilan slide. Lalu kelemahan konsep desentralisasi yaitu satu, manajer tingkat yang lebih rendah dapat membuat keputusan yang tidak sejalan dengan strategi umum perusahaan. Yang kedua, dapat terjadi kurangnya koordinasi antar manajer. Dan selanjutnya kita bisa lihat pada tampilan slide. Lalu, elemen struktur organisasi yaitu formalisasi. Formalisasi merupakan di mana pekerjaan di dalam sebuah organisasi dibakukan. Semua prinsip organisasi mempunyai tujuan yang ingin dicapai secara maksimal. Di dalam pelaksanaannya dibutuhkan prosedur baku serta aturan dan standar yang digunakan sesuai bidang organisasinya. Desain struktur organisasi. Desain organisasi dibagi menjadi organisasi umum dan juga organisasi modern. Organisasi umum dibagi atas struktur sederhana, birokrasi, dan juga matriks. Lalu struktur organisasi modern terbagi atas struktur tim, virtual, dan juga organisasi nirbatas. Desain organisasi umum yang pertama adalah struktur sederhana, merupakan sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, tentang kendali yang luas, dan juga wewenang yang terpusat kepada seorang saja dan sedikit formalis. Yang kedua yaitu sistem birokrasi, yaitu sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas yang dikelompokkan di dalam berbagai bidang departemen fungsional, wewenang terpusat, tentang kendali yang sempit, dan pengembalian keputusan yang mengikuti rantai komando.
Yang ketiga yaitu struktur matriks. Struktur matriks merupakan struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Struktur ini dapat ditemukan di agen seperti agen perikanan, perusahaan konstruksi, rumah sakit, lembaga pemerintah, universitas dan konsultan manajemen, serta perusahaan hiburan. Yang struktur organisasi modern yang pertama yaitu struktur tim, merupakan pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan kerja. Karakteristiknya yaitu menyediakan kendala departemen dan mendesentralisasi pengambilan keputusan ke tingkat tim kerja. Lalu yang kedua yaitu struktur organisasi virtual, merupakan organisasi yang berusaha menghapus rantai komando, memiliki rentang kendali tidak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Fungsi struktur organisasi yaitu 1. Kejelasan tanggung jawab, 2. Kejelasan kedudukan, 3. Menjelaskan mengenai jalur hubungan, 4. Kejelasan uraian tugas. Tugas staf-staf laboratorium medik yaitu 1. Menyusun rencana kerja dan kebijaksanaan teknisi, 2. Menentukan pola dan tata kerja, 3. Memimpin pelaksanaan kegiatan teknis laboratorium medik, 4. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi kegiatan laboratorium, 5. Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pemantapan mutu, 6. Memberikan pendapat terhadap hasil pemeriksaan laboratorium, 7. Memberikan konsultasi atas dasar pemeriksaan laboratorium, dan 8. Memberikan masukan kepada manajemen laboratorium mengenai pelaksanaan kegiatan laboratorium. Sekian penjelasan saya tentang materi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.